saya Tita Wulandari. Saya Siti Maratu Soleha. Saya Tidak Amberwati. Saya Yumuna. Saya Sulina. Saya Susi Agustin. Saya Uli Agam Rahmatia. Saya Safi Mansur. Saya Sigi Prastio. Kami dari kelas 12 MIPA 6 ingin mempresentasikan tentang lemak. Baiklah, pengertiannya akan disampaikan oleh Saudari Susi. Pengertian lemak. Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Misalnya, dietil ether C2H550 C2H5, klorofum CHC13, benzena dan hidrokarbon lainnya. Baiklah, selanjutnya klasifikasi dan penggolongan lemak yang akan disampaikan oleh Saudari Septi Mayasari. Klarifikasi dan penggolongan lemak. 1. Asam lemak adalah asam monoklorisilat alifati rantai panjang yang dapat diperoleh dari hidrolisis lemak rantai netral dan minyak. 2. Trigliserida merupakan ester dari asam lemak dan gliserol. 3. Steroid merupakan lipid yang bukan turunan ester dan tidak memiliki gugus asam lemak. 4. Fosfolid. Pada fosfolid atau asam lemak diganti oleh gugus fosfat yang mengikat alkohol yang mengandung nitrogen. 5. Asam nukleat. Asam nukleat merupakan suatu biomolekul yang berperan dalam penurunan faktor-faktor genetik dan sintesis protein. Selanjutnya, sifat-sifat lemak yang akan disampaikan oleh Saudari Yumuna. Sifat-sifat lemak. 1. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti eter, CH, Cl3, benzen, alkohol atau aseton panas, silen dan lain-lain, serta dapat diekstraksi dari sel hewan atau tumbuhan dengan pelarut tersebut. 2. Secara kimia, penyusunan utama adalah asam lemak. Dalam 100 gram lipid terdapat 95% asam lemak. 3. Lipid mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia seperti asam lemak esensial, EVA contohnya, atau asam linoleat. Dari asam linoleat dapat dibuat asam linolenat dan asam arakidonat. Selanjutnya, struktur lemak yang akan disampaikan oleh Saudari Sulina. Berikut adalah gambar dari struktur lemak. Adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga molekul asam lemak itu boleh sama, disebut asam lemak sederhana, dan boleh berbeda, disebut lemak campuran. Tetapi pada umumnya, molekul lemak terbentuk dari 2 atau lebih macam asam lemak. Selanjutnya, reaksi kimia yang akan disampaikan oleh Saudari Ulil. Reaksi kimia ada 3. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis. Reaksi pembentukan hidrolisis adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya yaitu reaksi pembentukan lemak atau esterifikasi, yaitu asam lemak ditambah gliserol menjadi lemak plus air. Reaksi hidrolisis lemak yaitu lemak plus air H plus menjadi asam lemak plus gliserol. Contoh dari reaksi pembentuk lipid dan reaksi hidrolisis lipid adalah pembentukan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol lauronlinoleolinolena. Yang kedua, reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari saponifikasi adalah lemak plus basa kuat menjadi garam lemak atau sabun plus gliserol. Yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi. Genasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Selanjutnya, reaksi turunan kimia yang akan disampaikan oleh Saudari Tini. Reaksi turunan kimia. 1. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karbosilat dan asam fosfat. 2. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Selanjutnya, sumber dan fungsi lemak yang akan disampaikan oleh Tita. Sumber dan fungsi lemak. Sumber lemak. 1. Lemak tidak sehat bersumber dari daging merah seperti daging sapi, daging kambing, dan daging domba, kulit ayam, minyak kelapa, dan juga produk olahan susu seperti mentega, krim, dan keju. 2. Adapun lemak sehat bersumber dari alpukat, ikan, tahu, daging, ayam, kacang-kacangan, selai kacang, telur,
dan juga minyak nabati. Fungsi lemak: 1. Membantu tubuh menyerap vitamin A, D, dan E. Beberapa jenis vitamin tersebut merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. 2. Sumber energi bagi tubuh. Lemak juga berguna bagi sumber energi tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. 3. Membantu menyehatkan kulit dan rambut. Selain berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh, lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. 4. Membuat tubuh menjadi tetap hangat. Lemak memiliki fungsi sebagai isolator bagi tubuh. 5. Melindungi organ tubuh. Lemak juga berfungsi melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak membantu membangun sel serta memproduksi hormon sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Kesimpulannya, lemak merupakan senyawa organik di alam yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik non-polar yang disusun oleh beberapa unsur, yaitu unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Nah, untuk melarutkan lemak, kita butuh pelarut khusus seperti ester, klorofol, dan benzena. Karena lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Lemak juga terdiri dari 3 asam lemak dan 1 gliserol.